Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib masih urul ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita diberikan nikmat sehat panjang umur menjumpai tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah bulan Muharram ini kita lebih baik dari tahun yang kemarin, mendapatkan taufik hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini terkait dengan muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Saya awali dari cerita. Saya 3 hari dari pergi ke Surabaya, kemudian ke Jogja dan kembali. Semalam nyampe di Jatinegara. Kemudian naik taksi listrik itu. Kemudian saya tawarin tuh drivernya, ayo Pak makan dulu. Kirain udah dimatiin tuh yang namanya hitungan argonya. Ternyata kelihatannya dimos tapi tetap jalan. Padahal saya sudah niat berbuat baik, saya traktir makan dan segala macam. Ternyata dari Jatinegara ke Curug Indah 150.000. Masya Allah. Ya sudahlah, saya berusaha untuk mengikhlaskan. Nah, ini menjadi pelajaran tentunya hikmah bagi saya. Satu, besok-besok kalau mau berhenti, matiin dulu, nanti dihitung lagi. Perasaan saya sudah berbuat baik, nyapa, saya sama, terus ngobrol dari Jawa Timur juga, wah kan seneng tuh, kirain nggak mau, katakanlah macam-macam. Nah terus siang tadi saya kalau hari Selasa itu punya kebiasaan baca surah An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian. Nah di dalam tafsirnya itu dijelaskan kenapa tidak menggunakan harta saudara kalian. Karena harta kita itu sebenarnya adalah semuanya harta orang mukmin itu sama. Jadi al-mukmin kajasil wadihad. Mukmin itu bagaikan satu tubuh gitu loh. Termasuk hartanya. Artinya harta yang Allah kuasakan kepada saudaramu jaga gitu. Kemudian jangan makan dengan cara yang batil seperti mencuri, nipu, suap, korupsi, DLL lah. Kecuali dengan tijarah atau perniagaan yang saling ridho, rela di antara kalian. Nah kira-kira kalau semalam saya memaksakan rela apa gondok itu maksudnya. Ini banyak hal-hal yang seperti ini. Kemudian janganlah kalian membunuh diri kalian. Artinya melakukan hal-hal yang membuat orang itu mati. Sungguh Allah sangat penyayang terhadap kalian. Nah, disebutkan harta dan diri manusia, itu saya buka dalam tafsirnya adalah ini adalah 2 unsur yang menopang kehidupan manusia, harta dan nyawa. Makanya ini harus dijaga bareng-bareng gitu loh. Termasuk dalam hal muamalah, jangan melakukan transaksi yang bikin orang lain kecewa. Ya Allah ya Karim tuh. Punya duit Mas Toto, tapi kalau dengan cara seperti itu kira-kira kan gondok. Untung nggak saya omelin, sama-sama dari Jawa Timur. Kalau saya omelin, saya kan malu. Udah pakai bahasa Jawa Timuran sampean di Mas. Oh Jawa Timurin di. Ya akhirnya berlagak CS lah. Sampai saya berhusnudzon, berbuat baik, saya traktir makan. Udah ditraktir makan, dikasih hati, kata orang Jawa, minta jantung kan kayak gitu. Ya Allah ya Karim. Ini ayat Al-Quran itu datang kepada manusia untuk mengingatkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran pasti ada yang melanggar. Apa yang dilarang dalam Al-Quran pasti ada yang melanggar. Itu termasuk mukjizat Al-Quran, termasuk Mas Toto. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Buktinya ada yang mempersekutukan apa enggak? Janganlah kalian mendekati zina. Jangankan mendekati, zina aja. Nah termasuk dalam hal muamalah, kalau bertransaksi, karena masing-masing kita tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka ada hubungan interaksi. Dia butuh duit saya butuh untuk diantar. Tapi caranya yang cakep, yang saling ridho, yang saling menyenangkan. Gitu. Jangan minimal adil lah. Minimal apa Mas Toto? Dalam muamalah, itu kata Imam Ghazali, yang diwasiatkan dalam khutbah Jumat akhir, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah menyuruh kalian berbuat adil. Oke, nilai harganya berapa dari Jatinegara ke sini? Biasanya kan paling 70 lah mentok itu. Sampai 100
Wah, itu namanya kan udah nggak bener itu. Minimal berbuat adil. Kalau bisa berbuat ihsan, saya berbuat ihsan itu terpaksa apa kebablasan gitu Mas Soto? Ah, keblah itu al-ghosh namanya, nggak boleh seperti itu. Saya terus ya Allah ini, tapi akhirnya jadi buka surah An-Nisa ayat 229, saya baca tafsirnya itu tadi. Oh. Jadi seperti ini. Jadi yang namanya harta dan jiwa itu adalah dua unsur penopang kehidupan. Maka jaga itu baik-baik, jangan merugikan pihak lain. Kalau merugikan pihak lain, sama halnya kita merugikan diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Tolong besok-besok kalau naik taksi, kalau mentraktir jangan apa namanya, pokoknya dimatiin, nanti dihitung lagi. Ini pelajaran hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.